Ada anak bertanya pada bapaknya, mengapa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus taraweh apa gunanya? Pak, kenapa kudu puasa? Pak, kenapa kudu tadarus? Pak, kenapa kudu taraweh? Jawaban yang pertama tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua, kalau ngikutin bahasa Nabi Ibrahim alaihi salam, ketika Nabi Ibrahim doa sama Allah, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikanlah ku anak keturunan yang soleh dan solihah ya Allah. Sampai Nabi Ibrahim umurnya 70 tahun 80 tahun baru dikasih keturunan. Dan pertemuan kedua yaitu yang kemarin, alhamdulillah mendapatkan wajib Islam Rp298. Jazakumullah khairan hasil, jazakumullah khairan jazak. Mudah-mudahan amal baik daripada jamaah Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan pertemuan ketiga sambil kita menunggu sholat itu, alangkah baiknya kalian bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qail fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima. Ma ba'du. Ibu bapak hadirin wal hadirat, jamaah sholat isya dan tarawih Masjid Al-Furqan, Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Alhamdulillah, kita tarawih malam ini malam yang ke-8 ya. Malam ke-8, mudah-mudahan tarawih kita, semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika muncul dalam hati kita begini, sebenarnya ngapain sih ya kita ini kok kudu puasa gitu. Sebenarnya ngapain kita ini kok harus nahan, gak makan, gak minum? Apa tujuannya? Ketika muncul dalam benak manusia, yang notabene manusia itu dihinggapi oleh nafsu untuk melawan ketentuan Tuhan, maka tentu jawaban yang pertama, ini resiko hidup. Karena kita sudah dihidupkan oleh Allah, sementara Allah menghidupkan kita sebagai manusia, tujuannya kan hanya satu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Maka ketika kita sudah diciptakan oleh Allah, sudah jadi manusia, maka tugas kita yang pertama adalah menyembah Gusti Allah. Maka kalau sudah bicara menyembah Allah, di situ teknisnya dijelaskan oleh syariat. Kalau kita sudah Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka yang kedua kita wajib sholat, yang ketiga wajib zakat, yang keempat wajib puasa di bulan Ramadan, baru yang kelima haji ke Baitullah kalau mampu.
Ini konsekuensi hidup. Maka kalau ada yang tanya seperti itu, ini salah satu ketentuan dan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah untuk kita sebagai umat manusia. Maka wajar kalau Bang Dedi itu dulu suka nyanyi, Bang. Ketika ada anak tanya sama bapaknya, gimana lagunya Bang Dedi? Ada anak bertanya pada bapaknya, mengapa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus taraweh apa gunanya? Pak, kenapa kudu puasa? Pak, kenapa kudu tadarus? Pak, kenapa kudu taraweh? Jawaban yang pertama tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua, kalau ngikutin bahasa Nabi Ibrahim alaihi salam, ketika Nabi Ibrahim doa sama Allah, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikanlah ku anak keturunan yang soleh dan solihah ya Allah. Sampai Nabi Ibrahim umurnya 70 tahun 80 tahun baru dikasih keturunan, baru dikasih putra yang namanya Ismail. Tapi anehnya ketika putranya sudah mulai beranjak anak-anak, wakila 7 tahun, wakila 12 tahun, tiba-tiba Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Ibrahim, sembelih anakmu, tunaikan nadarmu. Nabi Ibrahim apa? Langsung berangkat. Ketika tanggal 10 bulan Dzulhijjah berangkat untuk menyembelih anaknya, disitulah iblis muncul, disitulah setan muncul. Apa kalimatnya? Ibrahim, kamu ini kan sudah usia lanjut, sudah tua renta. Kamu minta agar punya keturunan sebagai regenerasi untuk menyampaikan syariat agama. Sementara sudah punya anak untuk melanjutkan estafet perjuanganmu. Lah sekarang malah mau disembelih. Kamu maunya apa, Ibrahim? Apa jawabannya? Inna Rabbi amaroni bihada. Allah memerintahkan aku begini, punya anak untuk disembelih. Kalau sudah perintah Allah, tidak ada alasan apapun, harus dijalankan. Maka Ramadan kali ini jamaah sekalian, kalau kita sudah hidup, yang kedua, kita sudah berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ramadan datang. Maka awal-awal Ramadan pada malam Selasa kemarin, Ustadz Mansur pasti baca ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk puasa sebagaimana orang-orang yang terdahulu wajib puasa. Tujuannya untuk bertakwa. Maka kita yang sudah Islam, Ramadan sudah datang, ini perintah Allah, ini perintah Tuhan. Apapun yang terjadi harus puasa. Bisa dipaham? Tapi pertanyaannya begini, ada nggak di lingkungan kita orangnya Islam, umurnya di atas 15 tahun, orangnya waras, tidak gila, tapi sudah ngerokok di pinggir jalan? Ada nggak kira-kira? Ada apa tidak? Orangnya siang-siang sudah ngopi di pinggir jalan, kagak punya rasa malu. Ada apa tidak? Kira-kira yang seperti itu akan diikuti atau diingatkan kira-kira? Diingatkan apa diikuti? Kita ingatkan tapi yang lembut, kita ingatkan tapi yang santun. Mas, punten mas, ya sama-sama saling hormat menghormati.
Kayaknya enaknya itu siang-siang Ramadan begini, kalau panjenengan mau ngerokok, mau ngopi, enaknya di rumah, monggo. Kalau di luar takutnya yang lain kepengen, takutnya saya ikut-ikutan ngopi, kan enak tuh. Lah kalau ngingetinya langsung pakai ekstrim, wah neraka ente, neraka dosa ente. Ini kan puasa wajib, kenapa ente rokok? Dosa ente, blangsak ente. Marah itu orang. Maka santun saja, santai. Artinya apa? Dakwah itu yang penting pesannya nyampai, bukan dalam paksaan. Lah maka kembali, kalau ini Ramadan jelas sudah datang, puasa itu wajib, maka tidak ada tawar-menawar. Apa yang namanya tawar-menawar? Gini Pak, Ustadz, saya ini kerjanya kasar, saya kuli bangunan, saya ngaduk Pak Ustadz, apalagi lantainya lantai 17, saya ngecor Pak Ustadz, panas rasanya Pak Ustadz. Bagaimana kalau saya nggak puasa? Dalam kajian fikih tidak ada tawaran. Yang boleh rukhsah, yang dapat dispensasi untuk tidak puasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dari awal, faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yang boleh orang sakit, yang sakitnya parah, alladzi la yurja buru'uh, yang tidak ada harapan kesembuhannya, itu boleh nggak puasa, tapi wajib bayar fidyah. Yang kedua, boleh nggak puasa kalau orangnya musafir, orangnya mau pulang kampung. Kalau bawa mobil takutnya ngantuk, kalau bawa motor takutnya ngantuk, maka boleh tidak puasa, tapi wajib qadha. Tapi kalau kerjanya ngaduk, kerjanya bawa gerobak, kerjanya ngojek, maaf sahabatku semua tukang ojek. Ya, soalnya saya kalau lagi jalan siang-siang, teman-teman tukang ojek pada ngerokok di bawah pohon. Saya mau ngingetin pakai apa ya? Gitu nggak enak banget itu. Ya pakai YouTube channel saya aja lah. Sedulur kabeh, ini bulan Ramadan, hukumnya wajib puasa. Umpama Anda belum tertegur hatinya, mudah-mudahan lewat peringatan kali ini dadanya tertegur untuk menjalankan ibadah puasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, Ramadan ini Pak, ini Ramadan yang sangat mustajabah. Kalau doa itu dikabulkan. Maka kalau saya ingat sebuah cerita, Nabi Musa itu ngomong sama Allah begini, ya Rabb, hal akramta ahadan mislama akramtani haisu asma'tani kalamaka. Ya Rabb, ada nggak orang yang sangat istimewa yang kau istimewakan sebagaimana aku diistimewakan oleh engkau ketika aku mendengarkan kalammu ya Rabb? Ada enggak? Ada Musa. Kalau dulu ketika aku mendengarkan kalamku, lewat kalamku kepada pendengaranmu, itu jaraknya 70.000 kilo. Tapi nanti ada umat Nabi Muhammad SAW pada bulan Ramadan, khususnya menjelang berbuka puasa, ketika doa kepadaku tidak ada jarak. Kalau kamu dulu dengan aku jaraknya 70.000 kilo, tapi kalau umat Muhammad ketika buka puasa tidak ada jarak, langsung tembus ke hadapan Allah Subhanahu. Oleh
Oleh karena itu pesan yang kedua, kalau menjelang buka puasa nggak usah keliling ngabuburit, buang waktu, duduk bersimpuh, zikir, baca Quran, doa minta ampunan dosa, ditetapkan iman Islamnya, anak keturunannya soleh dan solehah, rizkinya banyak, halal dan barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Terakhir, kami atas nama Dewan Masjid Indonesia Kota Administrasi Jakarta Barat, karena saya pakai seragam DMI. Yang kedua sebagai Dai Kamtibmas Polres Metro Jakarta Barat. Yang ketiga sebagai penyuluh agama Kecamatan Tambora. Pertama, apresiasi kepada pemerintah yang telah membolehkan kita untuk sholat tarawih di masjid dan musola. Tapi tetap pemerintah menghimbau agar menetapi prokes, protokol kesehatan minimal 3M. Satu, memakai masker. Ini kan semua pakai masker ini Pak, masker alami. Yang kedua, mencuci tangan. Semuanya sudah cuci tangan, wudhu ya Pak ya. Yang ketiga, menjaga jarak, physical distancing. Wis nanti jaraknya dijaga masing-masing. Intinya apresiasi pada pemerintah, kita sebagai warga masyarakat minimal berusaha mengikuti harapannya. COVID-19 Ramadan kali ini disirnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahirabbil wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.